Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabih a'udzu billahi bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Bapak Ibu jemaah salat maghrib yang di Islam yang dicintai Allah Taala, mari kita selalu senantiasa memohon puji dan syukur kepada Allah Taala atas karunia yang telah diberikan kepada kita, yaitu berupa kesehatan, kewarasan, serta dan lain sebagainya, juga keberkahan dan rahmat dari Allah kepada kita sekalian. Semoga pemberian yang banyak ini kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Salawat dan salam marilah kita satukan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah salat maghrib yang selalu dikasihi Allah, saya ingin menyampaikan satu hadis yang berkaitan dengan tentang alamat-alamat orang atau alamat orang yang celaka dan orang-orang yang bahagia. Di dalam buku Nasihat Khairul Ibad itu dijelaskan, yaitu saya akan membacakan saja agar tidak keliru atau salah. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah SAW bersabda, "Alamatus syaqawati arba'ah," yaitu tanda-tanda orang celaka itu ada 4 macam. Yaitu yang pertama, nisyan dunubil madiyah wa ya'indallahi ta'ala maghfurah. Yang pertama adalah melupakan dosa-dosa di masa lalu, padahal semuanya tercatat dengan rapi dan detail di sisi Allah Taala. Jadi kalau kita mengabaikan atau melupakan dosa-dosa kita pada masa lalu itu kebaikan, belum tentu Allah itu tidak pasti ada tidak. Coba kita renungkan bersama, sejak balik sampai sekarang ini kita itu mungkin tidak bisa menghitung dosa-dosa kita. Paling-paling, mohon maaf, yang besar-besar yang ingat, tapi yang kecil-kecil kayaknya sulit untuk dikalkulasi atau dihitung. Misalkan contoh saya sampai sekarang itu masih menyesal sekali, yaitu waktu itu masih katakan sudah balik. Itu sama teman-teman di kampung itu mengejar seekor hewan yang bernama bajing. Nah, setelah bajing itu kena, itu saya pas teman-teman dibakar, padahal masih hidup. Masya Allah, saya senang. Padahal itu suatu makhluk Allah, kok begitu teganya waktu itu masih hidup, dipeko, kemudian dibakar. Itu saya merasa nyesal. Kayaknya dosanya besar. Nah, ini salah satu contoh saya bermaksud itu, sehingga sampai sekarang itu adalah misalnya makhluknya Allah saja. Harusnya kita dipelihara dengan baik-baik. Makhluk yang liar atau yang hina, kita seharusnya harus dipelihara dengan baik. Caranya bagaimana? Ya dioperasi lah. Contoh, kalau misalnya bapak-bapak punya hewan yang kita senangi, mari kita dipelihara dengan baik. Maka dari itu kita mengajak sekali lagi, kita punya dosa itu jangan diabaikan. Caranya bagaimana? Caranya yang jelas banyak istighfar, kemudian bertobat. Misalnya kita masih merasa menyesal terus, ya dengan cara apa? Sholat tobat. Setelah sholat tobat selesai, kita membaca istighfar yang banyak, ataupun kalau bisa hafal ya, misalnya apa? Sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta itu. Kalau tidak, pokoknya yang penting kita merasa bersalah pada Allah Taala, bagaimana Allah itu bisa memenuhi. Sebab Allah sendiri sudah berfirman, Inna Allaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu suka kepada orang yang selalu bertobat. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, yang kedua adalah orang yang tanda-tanda orang celaka itu adalah rikul hasanatil madiyah wala yadril bila anudas, yaitu selalu mengenang kebaikan masa lalu, padahal belum tentu diketahui kebaikan itu diterima oleh Allah atau tidak. Nah, ini perlu kita koreksi. Kita selalu berbaik kepada tetangga, kepada saudara, kepada teman, atau baik itu masalah persaudaraan atau menolong, itu
orang yang salah itu selalu diingat-ingatkan. Oh, saya pernah memberi bantuan kepada orang itu, saya pernah menolong orang yang sedang orang itu. Ini kalau orang itu sebetulnya itu jahat. Jadi kalau misalnya kalau kita menolong atau menolong kebaikan atau apapun yang sifat yang baik, kita seolah diubah saja. Kemudian yang ketiga, wanadaru ila man huwa dunahu fiddin. Yang ketiga adalah dalam soal keduniawis selalu memandang ke atas, lebih atas. Jadi kalau kaitannya dengan hubungan urusan dunia, itu orang yang selalu memandang ke atas. Oh, kayak mau suki, kayak mau kaya raya, saya itu selalu bisa artinya tidak bisa membaca diri sendiri. Artinya apa? Artinya orang itu biasa ingin mengejar ambisi, ya, kepentingan sesuai dengan sebagai orang yang Tuhan tersebut. Ini yang salah satu contoh. Contoh misalnya saya, wah si A itu kerjanya bagus, menjadi kepala atau ketua sebagai pejabat yang tinggi, saya harus mengejar. Ini sebenarnya dianggap oleh hadis ini adalah keliru, salah. Jangan sampai seperti itu. Nah ini yang ketiga. Yang keempat adalah ini tadi yang ketiga. Wanaduru ila man huwa fawqahu fitnya. Yang keempat adalah wanaduru ila man huwa ta'ala fitini. Sehingga Allah berfirman dalam hadis isinya, yaqulu wa aratuhu wa lam yuridni faratuh. Yang keempat adalah dalam soal agama selalu memandang remeh, selalu memandang ringan yang lebih rendah atau yang lebih. Padahal Allah SWT berfirman, aku Allah menghendaki dia dengan memberikan sedikit keduniaan kepadanya dan menolongnya untuk melakukan ketaatan. Tetapi orang tersebut tidak menghendaki aku Allah dengan bersikap ridho dan bersyukur, maka aku meninggalkan dia. Ini kalau orang yang istilahnya memandang rendah dalam hal beribadah, itu Allah akan meninggalkan orang yang memandang rendah dalam hal ibadah. Untuk itu, mari kita bersama-sama mengintrospeksi diri di nafsi, menguasai pada diri sendiri bagaimana kita itu bisa kebalikan itu. Jadi satu, kita tetap selalu ingat dosa yang lalu. Yang kedua itu adalah jangan mengenang atau mengingat-ingat kebaikan perbuatan yang pernah kita buat. Kemudian yang ketiga, kita jangan selalu memandang ke atas. Dan yang terakhir, kita jangan menyerahkan hal-hal yang sifatnya keagamaan, kaitannya dengan tentang ibadah, baik ibadah sifatnya wajib maupun sifatnya sunnah. Insya Allah kalau demikian kita akan meningkat ketaatan dan keimanan kita kepada Allah SWT. Kurang-lebihnya mohon yang sebesarnya, insya Allah nanti akan kami lanjut yang kaitannya dengan tanda-tanda orang yang bahagia. Juga ada 4. Jadi kecelaka 4 macam yang bahagia itu ada 4 macam. Insya Allah akan saya sampaikan